saya teruskan pelajaran untuk titiknya. Sebelum belajar fikih, kalau yang kemarin fikihnya kan bab usul mandi. Kalau sekarang tayamum, pas yang kemarin kan kita bab tayamum. Sebelum kita masuk ke bab tayamum, ada satu hadis yang perlu saya sampaikan, yang kelihatannya bagi kita yang menjadi seorang anak itu di posisi yang mana. Tapi nanti ketika sudah menjadi orang tua, kita harus bagaimana bersikap. Kita keluar wa'dilu baina awatikum. Kita keluar di wasabe Allah yang wa'dilu lan dawiyo adil baina awatikum, yang dalam antaranya bila-bila anak silakan. Berbuat adillah kepada semua anak-anak kita. Ada tak yang merasa paling sayang ataupun paling biasa sama orang tua kita? Gitu, mesti nonton. Ada sisi-sisi lain yang harusnya karena samratul qalbinya seorang orang tua itu memang sebenarnya punya nilai satu titik sisi senengi. Samratul qalbi, samratul fuadi, buaya hati. Tapi cara mengekspresikan terkadang berbeda-beda. Ini komponennya itu maksudnya itu padahal itu bukan masalah itu. Yang perlu diperhatikan buat hidup dari Allah ini maksudnya jangan diperlihatkan sikap kasih sayang kita itu yang berlebih pada kita, tapi membedakan yang di. Jadi harus benar-benar setelah kita mengerti konsepnya yang memiliki, ternyata di setiap kita yang jadi anak, kita itu juga merasa kadang jengkel atau memang berakhir bagaimana punya apa, bangga di sini, ini sebenarnya panjang nggak tahu dia mana yang tahu, kita sikap jadi anaknya jangan terlalu mengambil hati, karena nilai birrul walidain itu tanpa melihat boleh mau aku wakil aku yang malu kalau katakan ini aku yang jawab seandainya seperti itu mudah sekali para kita jadi mudah sekali kita yang jadi anak mendapat predikat birrul walidain. Kalau cuma yang penting bapak ibuku ratau nyeneni aku, gak tau ngomong sak sire dhewe ya aku manut mesti berluar tempo. Nilainya itu bagaimanapun beliau kita tetap harus berluar dari. Jadi kalau bisa dikatakan ngomong kan ini sakit pas waktu praktek, apalagi nanti yang perlu diperhatikan sampai kan sampai dewasa. Sampai nggak kali mas-masnya mungkin kebanyakan membawa seorang perempuan bersama dengan keluarga kita ataupun kebalikannya, tapi jarang banget wong lanang niku mau tuane. Tapi kalau biasa nih enggak-enggaknya niku di gonjong. Kadang kalau ningali, ningali video itu enten wong itu videonya ada 4. Yang satu dia ceria dia lucu, yang satunya dia diam, yang satunya dia mendadak berteriak. Yang satu punya rumah sendiri, yang satu mertuanya baik, yang terakhir barang mertuanya tapi mertuanya jahat. Maksudnya waktu itu dia ekspresikan, ini kalau dilihat dari seorang yang punya problem, maka dia akan memposisikan yang paling jelek. Jadi kita sih, jangan menilai yang sekarang. Tapi sama-sama bisa menilai ketika sudah terjun masuk ke dunia berkeluarga bersama, bahkan sampai punya pikiran enak di mas. Tapi perlu diperhatikan barokahnya seorang anak laki-laki itu ketika dia bisa mengolah diri mau melayani. Dan maka nih seorang perempuan itu tidak perlu banyak aksi, cukup hanya melakukan 2 perkara. Yang satu beribadah pada Allah, yang nomor 2 selalu manut dan sujud. Tidak perlu bangga, tidak perlu isa-isa. Itu kasih ceramah juga. Dulu mas ada kira-kira
fasilu bina awal yang saya lihat seperti itu perlu diperhatikan. Itu paling muamin yang jadi bagi perempuan memang nilai ibadahnya sangat berat sekali. Kami tidak perlu bangun malam, kami tidak perlu yang mulai berpuasa buatan cukup menurut dan ini. Kalau yang laki-lakinya harus paham dengan sikap perempuannya, karena kalau senyumnya laki-laki dan senyumnya perempuan itu memperlancar rezeki kita, dan itu terjadi. Bab tayamum yang dinamakan tayamum yaitu masbul wajhi wal yadaini bi turabin tawbin ala wajhin maksusin badalan anak nutri wal ghusli. Yang dinamakan tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang suci ala wajhin maksusin, maksudnya dengan jalan yang dikhususkan. Tayamum adalah sebagai ganti dari wudu dan mandi. Asbab tayamum itu bisa dilakukan karena beberapa sebab. Yang pertama, faqdul mani, tidak adanya air. Sebenarnya harus mandi, sebenarnya harus wudu, tapi airnya tidak ada. Kita sudah berusaha, maka waktunya mau habis, baru kita bisa tayamum. Yang nomor dua, komisi mandihi yang kemarin takut menggunakan air tersebut dikarenakan beberapa sebab. Karena tidak boleh menggunakan air, baru nanti pilihannya tayamum. Contohnya kita sudah baru sentuh lalu operasi, tidak boleh terkena air, kan fokus sekali dikhawatirkan menggunakan air itu penyakitnya akan makin parah, maka boleh bertayamum. Yang nomor tiga, alifiyah sudahi ri'atosi hayawanin mukaramin. Air tersebut ada, tapi sedikit digunakan hanya untuk minum hewan yang muktaroh yang dimuliakan. Salah satunya manusia, hewan ternak itu muktaroh. Di keterangan bawah ini ada. Kalau begitu ada loh hewan-hewan yang tidak dimuliakan tidak. Ini hayawani wal muktaromi tariku sholati. Termasuk hewan, jadi hewan natek. Hewan yang tidak dimuliakan itu seseorang yang meninggalkan sholat. Sampai tidak dimasukkan termasuk orang yang contohnya ada seseorang yang minta harus itu loh, tidak tahu ibadah ataupun non-muslim. Seandainya pilihannya itu tidak ini. Wazali al-muhsan, kemudian orang yang zina muhsan sampai walaupun betul perlu dikasih. Karena zina muhsan ketika dia tidak dilindungi maka dia harus diranjam, harus menurut agama Islam. Bukan nilai ekstrimnya, tapi karena nilai-nilai syariatnya. Karena kita masuk di Pancasila, dasar negaranya kan Pancasila, bukan negara Islam. Maka sebagian dari norma-norma agamanya itu disesuaikan dengan norma Pancasila. Kemudian wal murtad wal kafir harbi wal kalbi al makuri. Salah satunya juga orang yang murtad keluar dari Islam. Kafir harbi itu kafir yang kafir kan ada dua. Betul. Masih ingat kafirnya? Kafir itu ada dua, kafir harbi, terus kafir orang kafir itu di zaman dulu dikelompokkan menjadi dua, harbi sama zimmi. Masih ingat? Maksud keinginan tak? Kalau harbi ini kafir yang memerangi dan boleh diperangi. Kalau yang kafir zimmi dulu pas waktu jaya-jayanya Islam, mereka-mereka yang memeluk agama lain tidak mau masuk Islam boleh tetap di bawah naungan agama Islam, negara Islam, tapi mereka harus membayar pajak
Kalau yang kafir harbi itu kafir yang tidak mau tunduk, bahkan menolak agama Islam, maka mereka diperangi. Yang terakhir al-qalbul akur itu anjing liar sing galak. Maksudnya ketika ditemukan seperti itu tidak boleh diberikan airnya. Al-Iyah juga ini atau si hewanin mukawi, termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Itu salah satu sebab-sebab tayamum. Kemudian syarat-syarat dari tayamum yaitu al-bahtu anil ma'i qabla tayamum. Syaratnya boleh bertayamum itu sudah berusaha mencari air kemana-mana sebelum dia melakukan tayamum. Jadi bukan langsung BA, Mbak, ini bajunya entek, nyusor entek, tayamum mah ya. Kita berusaha ada nilai jarak yang harus dicari. Terus nilai waktu juga diperhatikan. Karena sholat itu tidak bisa hanya dikodok kecuali ada beberapa sebab. Boleh sholat itu dikodok karena salah satunya jalan jauh itu bukan dikodok. Kalau dikodok namanya boleh dikodok, tidak bisa. Ketiduran bangun-bangun jam 6 jam 6 insya Allah aku sudah itu boleh yang namanya sholatnya kodok, dia tidak bisa karena ada nilai mudurnya karena ketiduran, jam HP-nya di silent, wakernya ternyata lupa nggak dinyalakan, jamnya sudah bikin keluarnya kok pas batunya entek, tapi pokoknya jadi semua mudurnya ada di situ, maka dia boleh. Bila makanannya dan yang lainnya, maksudnya boleh kodok atau kemudian tayamum. Sebelum tayamum dia harus berusaha mencari air. Kalau waktunya sudah mau habis, contohnya kelas 1, 2, 3, 4 sampai saat ini mungkin makan, kalau saya harus ke asrama yang lain, kita jalan ke sana waktunya habis, maka dicukupkan kita beri tayamum. Kemudian qasul robin qalil lahu baru. Kalau ini menyengaja mencari debu yang di situ ada robin itu duduk, jadi partikel debunya. Bukan sing mungkin ini tak gaya tepung lain lebih mudah. Boleh gaya terus ini kemudian itu namanya tidak ukuran itu. Harus tidak air, perbaik, harus benar-benar yang dari tanah. Kemudian tayamum ba'da dukhul waqti. Boleh tayamum kalau dia sudah masuk waktunya sholat. Kalau contohnya jam 11 mencari air kemana-mana sudah ada, jauh pun mencari air, atau tak tayamum lagi mungkin sholat dulu boleh saja. Harus masuk sholat waktu sholat dulu baru dia tayamum. Yang terakhir yang perlu diperhatikan, tayamum mengikuti fardhu. Tayamumnya hanya digunakan satu kali sholat fardu saja. Boleh tayamum kalau tadi sebab syarat, sekarang fardunya tayamum. Tayamum itu ada niatnya. Niat istibahati fardu sholati. Niat tayamum supaya boleh untuk melakukan sholat. Yang nomor 3 maskul wajib wal yadaini ma'al farqaini bil yadaini, mengusap wajah dan juga kedua tangan. Tidak ada nilai sunnahnya. Contohnya wajah 1, terus 2, 2. Berkenalan disunahkan 3 kali juga semua. 1, 2. Ini 3 kali tidak ada sunnah. Namun Rabi Laludri al-Mansur itu mengindah tubuhnya. Jadi harus ada nilai indah wajah, indah tangan. Kemudian tertib mubtilatu sholat yang membatalkan wudu tayamum, yaitu kuluma yubtilul wudu, setiap perkara yang membatalkan wudu. Kemudian bisa batal lagi ru'yatul ma'i qabla dukhuli fi sholati. Melihat air belum sampai sholat kita waktu takbir, loh kok hujan? Akhirnya tayamumnya pasti batal. Yang terakhir bisa membatalkan niku ketika murtad
Bun, cukup.